Salam metal teman-teman, kembali kita bahas masalah bursa saham kita dan kekuatan rupiah menghadapi dolar ya. Tadi indeks harga saham gabungan kita ditutup melemah 60 poin sesuai dengan prediksi saya kemarin ya, agar berhati-hati bermain di pasar saham karena saya tidak melihat ada indikator-indikator yang bagus untuk melakukan investasi di pasar modal kita dalam kondisi ekonomi yang seperti ini ya. Dan juga tidak terlepas jatuhnya indeks kita 60 poin tadi ya, masih dalam bayangan MSCI yang memberikan catatan buruk mengenai information flow di bursa saham kita ya, di market kita ya. Walaupun statusnya mungkin tidak diturunkan dari emerging market menjadi frontier market, tetap information flow yang dianggap terkait dengan masalah transparansi dan accessibility ini sangat menakutkan sekali kalau dianggap cacat oleh MSCI ya. Selama 5 bulan kita menyaksikan 3,5 miliar outflow ya, asing keluar dari pasar modal kita. Ini jumlahnya juga tidak sedikit ya. Nah, di sudut lain, walaupun BI sudah melakukan intervensi yang sangat dahsyat ya untuk menekan dolar ya, tapi itu kembali lagi dolar melenting lagi ke atas, tadi berada di level di atas 17.800, walaupun BI sudah mati-matian melakukan intervensi ya. Kabar baik tidak ada hari ini, malah banyak kabar yang boleh dibilang termasuk dibilang buruk ya, terutama adalah dua raksasa Jepang katanya akan hengkang dari Indonesia, yaitu Toyota setahu saya ya, akan hengkang memindahkan pabriknya dari negeri ini ke Vietnam ya. Tentu ini kabar buruk ya, karena akan terjadi PHK yang lumayan besar-besaran, dan kalau disusul oleh company-company lain yang berinvestasi di Indonesia, tentu ini akan menjadi bencana bagi ekonomi kita ya. Itu poin yang pertama yang perlu dicatat. Dan yang kedua juga mengenai PLN yang tadi ada berita yang mengabarkan bahwa PLN mengalami kesulitan ya dalam masalah finance-nya, dalam masalah keuangannya, cash flow operation-nya katanya cuma tinggal 9,9 triliun, maka tidak aneh kalau kita saksikan kemarin-kemarin adanya blackout di beberapa daerah ya, termasuk di Sumatera ya 2 minggu yang lalu kalau saya tidak salah, dan kemarin-kemarin di sekitar Jabodetabek, terutama di Bogor ya. Itu tidak lepas dari kondisi keuangan PLN menurut saya ya. Mengenai Panda Bond, saya tidak melihat ada kabar baik dari Purbaya yang sudah terbang ke Cina untuk memasarkannya ya, sebab kalau memang berhasil pasti Purbaya akan teriak-teriak dengan speaker tua mengatakan saya hebat, saya jago ya, berhasil membawa sekian miliar atau sekian puluh miliar yuan atau renminbi ke negeri ini ya. Nah, yang menarik justru sebetulnya ada satu berita mengenai Patriot Bond ya dan Merah Putih Bond yang kabarnya juga sangat kontroversial karena mereka yang membeli bond-bond tersebut ya, obligasi tersebut menurut undang-undang P2SK pasal 50A kalau nggak salah ya, itu katanya akan bebas dari tindak pidana, kasus pidana, kasus perdata, bahkan dibebaskan dari pajak ya. Nah, Infobank mencatat bahwa ini bisa dijadikan alat untuk mencuci uang ya, money laundry ya. Tentu bukan sesuatu yang sedap ya kalau itu terjadi, sebab negara-negara lain pasti akan melotot terhadap negara kita ya, karena mereka sedang mati-matian ya menghantam yang namanya money laundry ya. Dan kalau itu dijadikan alat untuk mencuci uang oleh koruptor, oleh pedagang narkoba atau bandit-bandit narkoba, tentu ini harumnya sangat tidak sedap sekali ya untuk negara kita, bisa membuat asing tambah kabur dari negeri ini ya. Nah, itu catatan mengenai Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Apalagi kalau kuponnya memang cuma 2% ya, saya yakin yang masuk ke Patriot Bond dan Merah Putih Bond pasti uang kotor ya, mungkin terkait dengan korupsi, terkait dengan narkoba, itu bisa jadi, sebab uang yang bersih pasti tidak mau ditawarkan kupon 2% ya, sebab ya, mereka bisa nego dengan bank, ada untuk deposit mendapat 4% itu gampang kalau uang besar ya, apalagi sekarang SBN sudah berada di yieldnya di atas 7%, 7,14% setahu saya. Tentu lebih baik membeli SBN ketimbang membeli Patriot Bond atau Merah Putih Bond. Berarti dengan kata lain, konklusi saya, mereka yang masuk ke dalam Patriot Bond dan Merah Putih Bond pasti satu, kemungkinan besar uang nakal ya, uang haram ya, apakah itu dari korupsi atau narkoba, atau dua, yang masuk pun karena terpaksa, dalam arti kalau tidak masuk mereka takut hidupnya menjadi tidak nyaman ya. Jadi all in all tidak ada berita positif mengenai market kita, dan saya khawatir besok-besok pun masih akan berada dalam tekanan ya, baik rupiah maupun indeks harga saham gabungan ya. Sebab terkait lagi
dia semua tidak terlepas apakah itu obligasi yang dikeluarkan oleh Danantara atau usaha daripada Purbaya mencari dana lain ya di luar Indonesia, di luar negeri sana, katanya juga mau ke Inggris, itu tidak terlepas dari defisit APBN kita menurut saya ya. Nah, lelang SBN itu sendiri kabarnya juga sudah semakin sepi peminatnya ya. 12 Mei yang lalu cuma yang masuk penawaran cuma 50T dan pemerintah targetnya 36T, tapi yang diraup cuma 30T ya, karena mungkin para investor menginginkan kupon yang lebih tinggi ya. Nah, ini sangat mengkhawatirkan apabila nanti ternyata APBN kita defisitnya itu melebihi angka 3% ya dari apa yang dijanjikan. Kalau sampai menuju ke 4% tidak ada alasan untuk happy ya. Ada kemungkinan besar rating agency akan menurunkan rating kita menjadi non investment grade ya. Bukan cuma outlooknya saja yang dari stabil menuju negatif, tapi juga bisa juga ratingnya itu sendiri dari investment grade triple B menjadi triple B minus ya. Ini sangat mengkhawatirkan. Nah, bagi teman-teman yang berinvestasi di pasar modal, saya masih tetap menghimbau tapi kembali lagi ini disclaimer ya. Saya kemarin mengatakan bahwa hindari saham-saham ya, dan bagi saya terutama saham-saham bank ya. Karena apa? Karena saham-saham bank itu sifatnya pro-cyclical ya. Kalau ekonomi booming maka saham bank atau kinerja perbankan akan booming. Sebaliknya kalau ekonomi itu nyungsep juga saham-saham bank akan nyungsep ya kinerjanya ya. Ini sifatnya pro-cyclical, sama seperti properti juga seperti itu ya. Konstruksi juga seperti itu, pro-cyclical. Jadi saya berpesan karena economic outlook kita tidak baik-baik saja, bahkan di mata saya semakin memburuk untuk semester kedua, sebaiknya hindari saham-saham perbankan ya, terutama saham-saham Bank Himbara, karena saya takutnya saham-saham Bank Himbara ini ya kayak seperti kemarin saya dengar bos-bos Bank Himbara dipanggil oleh Pak Presiden ya. Saya takut investor nanti berpandangan bahwa politik telah masuk ke dalam bisnis perbankan kita. Nah, ini sangat mengkhawatirkan sebab bank itu sifatnya sistemik ya. Risikonya kalau satu bank kolaps bisa menggeret bank-bank lain juga untuk kolaps ya, karena masalahnya masalah kepercayaan ya dalam dunia perbankan ya. Satu bank tidak dipercaya bisa memberikan satu penularan atau contagious ya, kata contagion ya, terhadap bank-bank lain, maka terjadilah bank run. Oleh karena itu saya pernah pernah fighting ya mengenai Danantara agar Danantara melepaskan bank-bank yang ada di dalamnya karena sifatnya sistemik, dan takutnya karena Danantara saya anggap sebagai political entity bukan business entity, takutnya nanti bank-bank itu menjadi sapi perah ya. Itu tahun lalu saya berpesan gitu ya. Dan kemarin mendapat kabar dari medsos bahwa Pak Presiden memanggil bos-bos Danantara bahwa mereka katanya mendapat pesan untuk tidak selalu mengejar profit tapi memikirkan mungkin pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan segalanya. Maka saya khawatir bahwa di sini politik sudah memasuki bisnis perbankan. Oleh karena itu saya tidak berani bermain saham-saham bank, terutama saham-saham Bank Himbara ya, yang notabene adalah BUMN ya. Nah, untuk besok teman-teman saya tidak terlalu optimis ya, menurut saya masih berada dalam tekanan karena terkait dengan masalah tadi ya, gelombang PHK mungkin akan terjadi ya. Saya tidak bisa ramalkan, tapi sudah jelas dengan kaburnya dua investor asing yaitu Jepang itu dari Indonesia ke Vietnam, itu menandakan itu bukan sinyal yang baik, itu sinyal yang sangat buruk sekali terhadap perekonomian kita. Sementara inflasi saya masih bisa ekspektasi bahwa inflasi mungkin akan meningkat pelan-pelan dari satu bulan ke bulan lain, apalagi kalau kita lihat dolar tidak bisa dikendalikan oleh BI ya. Bahkan harga minyak sekarang sudah mulai naik lagi ke 80 harga Brent ya, karena memang MOU perdamaian antara Iran dan US itu a long way to go lah ya, tidak gampang ya. Sementara kita tahu bahwa Israel tidak dilibatkan dan Israel masih melakukan serangan-serangan ya yang mematikan ke arah Libanon ya. Jadi all in all saya tidak melihat ada berita positif untuk market kita, dan saya harap Anda berhati-hati bermain saham di pasar modal kita. Dan pesan saya adalah kembali lagi, saham bank adalah saham yang sangat berisiko tinggi karena economic outlook kita tidak baik-baik saja ya. Dan dolar pun saya masih percaya bahwa BI akan sangat sulit sekali menaklukkan dolar dengan intervensinya, apalagi menaikkan suku bunga ya. Makin tidak dipercaya karena naiknya suku bunga itu menyedot likuiditas daripada rupiah ya, dan ini mengeringkan likuiditas berarti membunuh ekonomi ya. Jadi serba salah BI ya. Nah,
sebetulnya yang diharapkan oleh market adalah bahwa pemerintah melakukan pemotongan spending yang boros seperti MBG, tapi tampaknya tidak dilakukan, sehingga outlook ke depan buat saya ekonomi kita sangat grim, sangat gloomy. Di semester kedua saya masih percaya bahwa dolar akan lari kemungkinan ke 20.000, ke atas 20.000, dan kemungkinan juga ke 25.000. Ya saya bisa salah tentunya, tapi insting saya sebagai ekonom melihat kondisi ini hari ya, adanya PHK, adanya investor asing yang kabur ke negara lain, tentu itu bukan indikasi yang bagus ya. Jadi saya kira itu yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman hari ini, dan masalah selanjutnya adalah masalah workshop saya yang tanggal 27-28 masih ada tempat bagi teman-teman yang mau ikutan ya di Hotel Tamarin nanti ya, secepatnya untuk mendaftar di kontak person yang ada di bawah ini. Demikian ulasan saya ini hari Market Watch teman-teman. See you tomorrow. Salam metal.